Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saudaraku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan wasiat Nabi Daud alaihissalam. Semoga ini bermanfaat, berguna bagi kita semuanya. Nabi Daud alaihissalam berkata, telah diwahyukan di dalam kitab Zabur bahwa tugas orang berakal adalah tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Pertama, menyiapkan bekal untuk tempat kembali. Jadi nanti kita akan mengalami kematian. Dari hidup kita akan mati, semuanya akan mati. Tidak ada satupun yang bernyawa yang tidak akan mati, baik hewan, tumbuhan maupun manusia. Semua pasti akan mengalami kematian. Cuma tinggal cepat lambatnya, kapannya. Itu tidak ada sesuatu pun yang tahu, itu rahasia Allah. Karena setiap manusia, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati. Maka mulailah dari sekarang kita menyiapkan bekal kita untuk menuju kematian tersebut. Ya, siapkanlah bekal amal ibadah kita untuk menuju kematian tersebut. Dengan harta benda kita bisa berinfak sedekah, bisa membantu pembangunan masjid, pembangunan musola, bisa membiayai anak-anak yang ingin belajar agama ke pesantren dan lain sebagainya. Dengan tenaga kita bisa membantu untuk pembangunan masjid, musola, atau surau dan lain sebagainya. Kalaupun kita tidak mampu dengan tenaga, dengan uang, kita bisa menggunakan anggota badan kita untuk misalkan membaca Al-Quran, zikir, memperbanyak puasa, memperbanyak amal ibadah lainnya. Jadi semuanya bisa kita gunakan untuk mencari bekal amal ibadah kita yang akan kita bawa kelak di kemudian hari. Jangan sampai dikatakan ada orang yang berlayar di lautan tapi tidak menggunakan perahu. Jangan sampai kita mati, kita meninggal tapi tidak membawa bekal satu apapun. Kalau ingin bekal ini terus menerus sampai kepada kita, maka paling tidak dari sekarang kita harus mempersiapkan 3 hal. Pertama yaitu kita memberikan ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Misalkan satu contoh yang kecil aja, kita mengajarkan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin. Mau makan, mau minum, baca Bismillah. Selesai makan, selesai minum, baca Alhamdulillah. Selama itu masih dipakai oleh yang bersangkutan, nanti dia akan diajarkan kepada orang lain, insya Allah amal ibadahnya akan sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Bisa kita didik secara keagamaan, mulai dari mereka kecil. Bahkan dari dalam kandungan pun itu sudah dididik, sudah diajarkan. Kita pesantrenkan mereka, kita sekolahkan mereka sekolah yang lebih baik, yang lebih baik akhlaknya, sehingga mereka ingat kepada kita, kepada orang tuanya. Karena bagaimanapun setelah kita tiada, makanya anak yang soleh lah yang akan mendoakan kita. Yang ketiga itu amal jariyah. Kita bantu pembangunan masjid, pembangunan musola, atau membiayai anak yang belajar ke pesantren dan sebagainya. Insya Allah selama masjid musola tersebut berdiri dan digunakan oleh umum, insya Allah amal ibadahnya akan sampai kepada kita. Selama anak yang kita biayai di pesantren tadi mengamalkan kebajikan, membuat kebajikan, insya Allah akan sampai kepada kita. Kemudian yang kedua, mencari biaya untuk penghidupan di dunia. Selama hidup, manusia pasti butuh sandang, pangan, papan. Sandang itu pakaian. Ya bukan hanya untuk menutup dingin, menutup aurat dan sebagainya. Tapi pakaian itu sekarang banyak fungsinya. Juga bisa untuk gaya, ya modis dan sebagainya.
Di samping untuk ya yang memang harus kita berpakaian sebagai manusia yang mempunyai rasa malu, kita harus menutup aurat kita. Maka di dalam berpakaian ini usahakanlah kita berpakaian yang sopan, yang menutup aurat. Jadi jangan kita ke tempat umum pakai you can see, ya. Kemudian dalam hidup ini orang ingin lebih baik daripada kemarin. Ya, tidak ada orang yang tidak ingin bahagia, senang di hari akhirnya. Mungkin dulu rumahnya yang ala kadarnya, kemudian dia ingin rumah yang lebih baik, yang bertingkat dan sebagainya. Ya, orang cenderung ingin mendapatkan yang lebih baik daripada yang kemarin. Jadi mencari biaya untuk penghidupan di dunia, carilah dengan cara yang halal, yang baik, yang tidak dilarang oleh agama. Kemudian mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Kita boleh menikmati hasil jerih payah kita boleh bersenang-senang boleh, tapi carilah dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diridhai oleh Allah. Ya, jangan sampai mendapatkannya halal, tapi mengeluarkannya dengan cara yang tidak halal, kan jadi sia-sia. Ya, bisa juga di sini kita mencari kenikmatan. Di sini kenikmatan lahiriah dan kenikmatan batiniah. Kenikmatan lahiriah mungkin kita bisa pergi jalan-jalan, atau kita pergi shopping, atau kita pergi menikmati pemandangan alam. Nah, di sana kita merasakan keagungan dan kebesaran Allah. Bisa juga kenikmatan ini secara atau dalam pengertian batiniah. Kita bisa banyak berzikir di malam hari, tahajud di malam hari, atau sholat duha, atau baca Al-Quran. Jadi kenikmatan itu bisa secara lahiriah, bisa secara batiniah. Nah, terserah kepada Anda mana yang terbaik, yang cocok. Jadi itu 7 wasiat dari Nabi Daud alaihissalam. Semoga 7 wasiat ini, yang pertama, semoga 3 wasiat ini menyiapkan bekal untuk tempat kembali, kemudian mencari biaya untuk penghidupan, kemudian mencari kenikmatan dengan cara yang halal. Itu dapat bermanfaat, berguna bagi kita. Ya, itu yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam bukunya Cara Menjadi Kekasih Allah dan Rasulnya. Ya, semoga wasiat dari Nabi Daud alaihissalam ini berguna, bermanfaat bagi kita semuanya untuk menambah, meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kata-kata yang kurang, minta maaf karena saya masih dalam belajar. Tapi kalau ada bermanfaat bagi saudara-saudara, silakan diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.